Andreas yang sedang frustasi pun dikejutkan dengan pintu ruangan kerjanya yang terbuka. Terlihat Aluna masuk memakai pakaian tidur yang lumayan cantik. Aluna berjalan berlenggak-lenggok lalu duduk di pangkuan Andreas. Sayang, Aluna memanggil manja Andreas. Wanita cantik itu membelai daun telinga Andreas. Kamu belum tidur? Tanya Andreas tersenyum paksa. Aku mau tidur dengan kamu. Sayang, apalagi yang kamu takutkan? Sebentar lagi kita juga akan menikah. 2 hari lagi kita akan bertunangan. Goda Aluna membelai bibir tebal Andreas. Alena memberanikan dirinya untuk awalnya itu berubah kecupan, namun lama-kelamaan berubah menjadi penuh keinginan. Aluna mengusap Andreas membuat pria tampan itu. Nafas keduanya memburu, namun tiba-tiba Andreas teringat bayangan dirinya dengan Kinarah di hari perpisahan mereka. Andreas segera melepaskan tersebut secara paksa, membuat mata Aluna berkaca-kaca. Kamu tidak menginginkanku? Tanya Aluna sedih, membuat Andreas serba salah. Maaf sayang, aku hanya ingin melakukannya setelah kita menikah. Aku juga menginginkanmu, Andreas berkata lembut, berusaha menghibur Aluna. Pria tampan itu mengecup pipi Aluna sekilas guna meyakinkan Aluna. Sayang, kamu mencintaiku kan? Tanya Aluna sungguh-sungguh menatap lekat bola mata hitam Andreas. Iya, aku mencintaimu, balas Andreas dengan perasaan hampa. Jika boleh jujur, Andreas tak tahu bagaimana dengan perasaannya sekarang. Jikalau dulu hatinya selalu berdegup kencang dikala bertemu dengan Aluna. Bahkan tak jarang pria tampan itu bertingkah posesif pada kekasihnya itu. Namun sekarang Andreas tak merasakan hal itu lagi. Semuanya terasa kosong, hambar dan hampa. Terima kasih. Aluna merebahkan kepalanya bersandar di dada bidang Andreas. Andreas membelai lembut punggung Aluna. Berbeda dengan raganya bersama dengan Aluna, hatinya kini memikirkan sosok mantan istrinya yang tak pernah dianggap keberadaannya dulu. Kamu di mana sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin pergi dari kehidupanku, Kinara? Apa untuk berteman saja kamu tidak mau? Apa luka yang aku berikan terlalu dalam? Di mana kamu sekarang? Aku ingin bertemu denganmu. Lalu bagaimana dengan kabarnya? Kabar bayi mungil itu? Batin Andreas rindu. Benar kata orang bahwasanya seseorang akan terasa berharga di saat orang itu pergi dari kehidupan kita. Begitulah yang dirasakan oleh Andreas sekarang. Mau tidak mau Andreas mengakui bahwa peran Kinara saat menikah dulu mampu membuat hidupnya berwarna. Namun nasi sudah menjadi bubur. Waktu pun telah berlalu, tak ada yang bisa diubah lagi. Apa aku harus mencari keberadaannya? Batin Andreas bertanya-tanya. Sedangkan di sisi lain Kinara duduk termenung seorang diri di balkon kamarnya. Janda muda satu anak itu menatap kosong ke depan. Sudah 1 tahun kita bercerai, Kak. Tapi tak sekalipun kamu datang untuk mencariku dan Vino. Apa sebegitu tak pentingnya kami dalam kehidupan kakak? Apa tidak ada sedikit pun rasa di hati kakak untuk kami? Kinara menangis dalam diam meski kehidupannya yang sekarang sangat berbanding terbalik dengan kehidupannya yang dulu. Kinara juga merindukan sosok Andreas. Terlebih lagi ada ikatan antara mereka berdua, yaitu Vino. Apa yang akan Kinara katakan pada Vino ketika dewasa nanti bila anaknya itu bertanya tentang ayah kandungnya? Tidak mungkin Kinara berkata bahwa Vino adalah anak yang tak diharapkan oleh Andreas. Itu akan menyakiti hati dan perasaan anaknya itu. Apa aku harus mencari papa baru untuk Vino? Gumam Kinara polos di sela-sela tangisnya. Tapi apa ada yang mau dengan janda satu anak? Lanjut Kinara malah semakin terisak seorang diri. Hari ini merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu. Ibu Anin, wanita janda tua
yang memiliki sejuta pesona itu sangatlah bersemangat. Hari ini dia akan mengajak Kinara untuk mempercantik diri, sekaligus memilih gaun untuk menghadiri acara pesta pertunangan Andreas pada malam ini. Pagi-pagi sekali, Ibu Anin sudah mengetuk pintu kamar Kinara, membangunkan anak angkat dan cucu kesayangannya itu. "Sayang, ayo bangun. Hari ini kita harus ke salon dan belanja pakaian seragam agar bisa tampil modis saat pesta pertunangan mantan suamimu itu," ajak Ibu Anin dengan penuh semangat. Kinara yang baru saja selesai mandi pun terkejut. Dia teringat akan pesta pertunangan Andreas dan kakak tirinya pada malam ini. "Untuk apa ke salon, Ma? Lagian baju yang Mama belikan untukku kemarin saja belum semuanya aku pakai," jawab Kinara polos, membuat Ibu Anin berdecak kesal. "Kamu ini yang kemarin itu baju untuk dipakai sehari-hari, yang sekarang ini gaun, sayang. Gaun yang akan membuat siapapun meleleh kalau menatap kamu. Apalagi nanti di sana kita akan bertemu dengan orang-orang tak tahu diri itu," jelas Ibu Anin, membuat Kinara termangu. Benar, nanti malam dia akan bertemu dengan orang-orang yang tak pernah menganggap keberadaannya dulu. Ayah kandung, ibu tiri, dan kakak tirinya, mantan mertua dan mantan suaminya, semua orang-orang yang merendahkannya dulu akan berkumpul pada malam nanti. Akankah Kinara sanggup bertatap muka dengan mereka semua? Rasa sakit yang mereka berikan dulu sangatlah banyak, bahkan lukanya masih belum sembuh. "Sayang," Ibu Anin yang mengerti pun langsung merangkul bahu Kinara. Wanita cantik itu membawa Kinara berdiri di depan cermin besar. "Lihatlah, kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Tidak ada lagi jerawat, wajah kusam, komedo, dan tubuh gemuk. Kinara yang sekarang adalah Kinara yang kecantikannya seperti mutiara di dasar laut. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menggenggam dan melihatnya," Ibu Anin berkata lembut seraya mengusap bahu Kinara. Wanita itu berusaha memberikan motivasi pada Kinara. Dirinya tahu betul pasti anak angkatnya itu merasa gugup dan trauma bertemu dengan orang-orang jahat itu. "Apa nanti mereka akan menghinaku lagi, Ma?" tanya Kinara pelan. "Tidak, dan tidak akan bisa, karena sekarang kamu bukanlah Kinara yang dulu. Kamu adalah Kinara Bagaskara. Ada nama keluarga Bagaskara di belakang namamu. Hanya orang-orang bodoh yang mau mencari gara-gara dengan keluarga Bagaskara. Mama tidak akan pernah tinggal diam kalau sampai mereka menghinamu lagi. Mama akan pastikan mereka menyesali perbuatan mereka itu di balik jeruji besi," tegas Ibu Anin sungguh-sungguh. Wanita tua itu bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang janda kaya raya tanpa anak. Harta peninggalan mendiang suaminya itu tak akan habis 7 turunan. Kinara tersenyum haru. Gadis polos itu tak menyangka Ibu Anin akan sangat menyayangi dirinya seperti anak kandung sendiri. Selama ini, peran wanita tua itu sangatlah penting. Kinara tak akan bisa berubah menjadi seperti sekarang tanpa bantuan Ibu Anin. "Terima kasih, Ma." Kinara segera memeluk erat tubuh Ibu Anin. "Sama-sama, sayang." Kinara menatap tak percaya melihat pantulan dirinya di depan cermin. Balutan dress mahal berwarna pink soft sangat cocok dengan kulitnya yang putih kemerahan. "Bagaimana, sayang? Dressnya cantik kan? Mama sengaja menyuruh desainer untuk merancang baju seragam kita jauh-jauh hari agar nanti kita tampil mempesona," ujar Ibu Anin semangat, membuat Kinara tersenyum lebar. "Cantik, Mah, aku suka." Kinara berputar di hadapan cermin besar itu, menyibakkan gaunnya yang kembang di bawah membuat penampilan gadis itu seperti putri kahyangan. Bahkan para pelayan di butik tersebut merasa amat kagum melihat kecantikan Kinara. Senyuman manis dan polos yang terpasang di wajah Kinara membuat orang-orang merasa teduh dan betah menatap janda satu anak itu. Bukan karena kecantikan wajah saja, tetapi pancaran kecantikan hati pun terpancar dari sorot mata Kinara. Tidak ada yang dibuat-buat, semuanya alami. Nona Kinara sangat cantik. Benar, artis Hollywood bisa kalah kalau disandingkan dengan dia. Lihatlah, senyumannya itu sangat manis dan sorot matanya juga sangat tulus. Tapi dengar-dengar Nona Kinara adalah janda satu anak.
Kasihan sekali suaminya itu karena melepaskan mutiara seperti Nona Kinara. Para pelayan di butik itu saling berbisik, membicarakan sosok Kinara. Tatapan mereka berubah berbinar dikala sosok Vino keluar dari ruangan ganti pakaian. "Mama, Oma," Vino tersenyum polos seraya memainkan dasi kupu-kupu miliknya. Penampilan bocah balita itu sangatlah menggemaskan, membuat semua mata merasa betah dan kemas ingin mencubit pipinya yang gembul. "Ulu, cucu oma ganteng banget sih, pakai jas mungil warna pink ini." Ibu Anin segera menggendong tubuh mungil Vino. "Vino anteng mah, oma dan mama cantik." Bocah kecil itu berbicara, cadel tersenyum menunjukkan deretan giginya yang belum tumbuh rapi. Kinara yang melihat tingkah putranya itu pun merasa gemas. Seorang gadis polos itu menciumi pipi gembul sang anak. "Mama sayang Vino." Kinara memeluk tubuh Vino dan Ibu Anin erat. Di tempat lain, tepatnya di sebuah gedung mewah, sedang berlangsung sebuah acara mewah dengan dekorasi yang sangat megah. Banyak awak media yang meliput acara tersebut. Acara pertunangan C.O. Andreas Pratama dengan Aluna Pramana digelar sangat mewah. Andreas dan Aluna berdiri di atas panggung menyambut para tamu yang hadir. "Sayang, aku sangat bahagia. Akhirnya kita tunangan juga. Sudah lama aku menunggu momen ini," bisik Aluna merangkul manja lengan Andreas. Andreas hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan Aluna. Entah mengapa semuanya terasa biasa-biasa saja. Bagi media, ini adalah pernikahan pertama Andreas, karena dulu saat menikahi Kinara, awak media tak mengetahuinya. Hanya orang-orang terdekat saja yang tahu. Di tengah-tengah berlangsungnya acara, suara riuh awak media terdengar dikala melihat sosok yang tak asing di mata mereka. "Wow, lihatlah, bukankah itu Ibu Anindira Bagaskara, istri dari mendiang Tuan Bagaskara, konglomerat dari Jakarta?" "Benar, lalu siapa yang di sampingnya itu? Sangat cantik, dan siapa sosok balita tampan itu? Apa mungkin itu anaknya Ibu Anindira?" Bisik-bisik para media terdengar di telinga Andreas dan Aluna, membuat mereka menatap ke arah pintu aula guna melihat sosok yang membuat acara menjadi riuh. "Dek, dia..." Andreas terkejut melihat kehadiran sosok mantan istrinya yang kini berubah menjadi sosok Cinderella. Sangat cantik, tubuh langsing dengan gaun yang melekat pas di tubuhnya, riasan wajah yang natural bahkan terkesan alami, dagunya yang terbelah, matanya pun terlihat semakin mempesona tanpa adanya kacamata tebal lagi. Benarkah itu sosok mantan istrinya? Andreas bertanya-tanya dalam hati. Pria tampan itu tak menyangka bahwa Kinara bisa berubah drastis seperti ini. Andreas menajamkan penglihatannya pada sosok bocah tampan yang sedang berjalan tertati-tati digandeng oleh Kinara. "Dek, dia sudah bisa berjalan," gumam Andreas pelan. Rasa bersalahnya tiba-tiba timbul begitu saja dalam hati. Bayangan di mana dirinya mencampakkan bayinya yang kala itu sedang membutuhkan pelukannya. Tak jauh beda dengan Andreas, Aluna juga merasa terkejut. Rasanya dia sedang bermimpi ketika melihat sosok yang dulu dia hinakan kini berjalan anggun menuju ke arahnya dengan penampilan yang tak kalah anggun bak putri bangsawan. Tak ada lagi wajah yang menunduk karena sekarang sudah tergantikan dengan wajah yang mendongak angkuh menatap lawannya. Ini tidak mungkin. Si Upik Abu tak mungkin menjadi Cinderella. Itu bukan dia. Tidak mungkin wajahnya yang berjerawat, bernanah, bahkan berkomedo menjadi putih bersih seperti itu. Tidak, ini hanya mimpi. Aluna menggelengkan kepalanya, tak percaya pada apa yang dia lihat sekarang. Aluna menoleh ke samping menatap Andreas yang menatap Kinara dengan tatapan memuja dan merindukan. Sontak hati Aluna merasa sakit dan tak terima melihatnya. Kekasih yang selama ini memuja dirinya kini beralih menatap wanita lain dengan tatapan kagum. "Dasar Upik Abu, awas saja kalau kamu merebut Andreas dari aku. Maka jangan salahkan aku berubah menjadi sosok bawang merah dalam hidupmu." Batin Aluna tak terima. "Halo semuanya, perkenalkan, ini anak angkat saya bernama Kinara Bagaskara.
dan ini adalah cucu angkat saya bernama Vino Bagaskara. Ibu Anil memperkenalkan sosok Kinara dan Vino pada awak media. Sontak suasana semakin riuh dikala Kinara membungkuk kepalanya sedikit ke arah awak media. Senyuman malu-malu dengan pipi yang merona terkadang di wajah Kinara membuat semua orang merasa gemas ingin mencium pipi janda muda itu. Halo semuanya, Kinara menyapa awak media. Apakah bocah tampan ini anak Anda, Nona Kinara? Tanya salah satu awak media. Benar. Lalu di mana suami Anda? Dek, jantung Andreas berdetak kencang ketika mendengar pertanyaan tersebut. Kinara yang berdiri tak jauh dari Andreas pun menatap pria tampan itu penuh arti. Kami sudah bercerai, jadi mohon jangan bahas mantan suami saya, karena sekarang dia sudah bahagia bersama wanita yang dia cintai, tegas Kinara dengan anggun membuat awak media itu mengerti. Beberapa kolega bisnis Andreas yang mengetahui Kinara janda pun langsung bersemangat. Sosok janda muda satu anak membuat mereka menginginkan sosok Kinara untuk menjadi pendamping hidup mereka. Bukankah janda lebih berpengalaman dan menggoda? Itulah pikir mereka. Andreas yang mendengarnya pun mengepalkan tangannya erat. Ada rasa tak terima dikala Kinara berkata seperti itu. Terlebih lagi, Andreas merasa murka dikala semua kaum laki-laki menatap Kinara seperti madu yang sangat manis. Ya benar, pada malam ini Kinara seperti madu asli dan para pria di aula tersebut bagaikan lebah yang siap menyantap Kinara. Ah, kenapa Andreas harus murka? Bukankah Kinara hanya mantan istrinya? Lebih tepatnya istri yang tak dianggap, istri yang telah dia sia-siakan kehadirannya. Kinara dan Ibu Ani naik ke atas panggung guna mengucapkan selamat pada Andreas dan Aluna. Selamat atas pertunangan kalian. Kinara tersenyum tulus menjulurkan tangannya ingin berjabat dengan Andreas. Andreas menerima uluran tangan Kinara. Dek, seperti ada aliran aneh mengalir dalam sel-sel darah Andreas dikala bersentuh tangan dengan Kinara. Kinara segera melepaskan jabatan tangan tersebut membuat Andreas merasa tak rela. Kemudian Kinara beralih memeluk erat tubuh Aluna. Apa kabar kakakku sayang? Bisik Kinara pelan di telinga Aluna. Untuk apa kamu hadir di sini, upik abu sialan? Tanya Aluna menggertak giginya menahan amarah. Untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya pada malam ini. Upik abu yang dulu kamu hina kini sudah berubah menjadi Cinderella. Si gadis burik yang dulu kamu cerca kini berubah menjadi gadis cantik dan menarik. Sosok itik yang dulunya kamu gunakan kini berubah menjadi sosok angsa putih yang begitu menawan. Aku adalah Kinara. Bisik gadis itu membuat amarah Aluna tak tertahankan. Wanita itu tak terima mendengar kalimat pujian Kinara. Dengan kesal Aluna mendorong Kinara sehingga hampir terjatuh. Namun Andreas lebih dulu menangkap pinggang Kinara membuat tatapan mereka berdua bertemu. Andreas melihat tatapan Kinara yang memandang dirinya kini telah berubah. Tak ada lagi tatapan cinta dan memuja. Kini telah tergantikan dengan tatapan datar, nyaris tanpa emosi. Terima kasih Tuan Andreas. Kinara tersenyum anggun, membungkuk kepalanya sedikit. Andreas tak membalasnya karena pria tampan itu masih terkejut dengan tatapan Kinara. Ini yang pertama dan terakhir kali saya melihat kamu mendorong putri saya. Bila di kemudian hari kamu mengulanginya kembali, maka dapat saya pastikan kamu berada di balik jeruji besi. Jangan main-main dengan keluarga Bagaskara, tegas Ibu Anil menatap dingin Aluna. Aluna menciut ketika mendengar ancaman Ibu Anil. Mereka semua tahu dan mengenal baik siapa sosok Ibu Anil, janda kaya tanpa anak yang paling disegani oleh para geng sosialita. Di tengah-tengah suasana dingin itu, mereka semua dikejutkan oleh suara Vino yang memanggil seseorang dengan panggilan Papa. Papa, Papa. Vino tertawa riang melepaskan tangan Ibu Anil yang menggenggam tangan mungilnya. Vino berlari menuju seorang pria tampan yang berada tak jauh dari arahnya. Papa, gumam Andreas merasa sesak hatinya. Apa Kinara sudah menikah lagi? Batin Andreas penasaran.